Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Eka Putriani, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Nadiem Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai isu-isu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Untuk isu yang akan saya bahas tentang toxic parents. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas toxic parents, ada baiknya kita mengetahui dari mana sih sebenarnya istilah toxic parents ini. Nah, istilah toxic ini sama halnya dalam istilah toxic people yang merupakan sebutan bagi orang yang dianggap toksik atau beracun. Saat ini penggunaan istilah toksik juga digunakan dalam lingkungan keluarga, yakni antara orang tua dan anak yang kemudian memunculkan suatu istilah yang disebut sebagai toxic parents. Lalu bagaimana sih sebenarnya orang tua yang toksik itu? Apakah orang tua yang suka memukul anaknya, ataupun orang tua yang terlalu mengontrol anak-anak mereka, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai orang tua yang toksik. Nah, dalam buku yang berjudul Overcoming Their Harmful Legacy and Reclaiming Your Life yang ditulis oleh Forward dan Bach, mereka menjabarkan bahwa tindakan-tindakan yang saya sebutkan tadi itu tidak semata-mata dapat dikatakan sebagai toxic parents. Terkadang orang tua juga itu melakukan kesalahan, dan juga mereka ini adalah manusia biasa dengan banyak masalah pribadi. Namun, banyak juga orang tua yang memiliki pola asuh yang negatif, yang terus-menerus, dan juga lazim yang mereka terapkan kepada anak-anaknya. Nah, justru hal tersebut yang menyebabkan tumbuh kembang anak, baik fisik maupun yang menyebabkan tumbuh kembang anak ini menjadi terhambat, baik fisik maupun secara mental. Selanjutnya yang kita akan bahas ini mengenai pengertian dari toxic parents. Toxic parents sendiri ini merupakan orang tua yang tidak menghormati anaknya dan memperlakukan anaknya kurang baik sebagai individu. Nah, mereka dapat melakukan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak mereka, bahkan mempengaruhi kondisi mental ataupun kesehatan jiwa anak mereka. Toxic parents ini juga tidak berkompromi ataupun bertanggung jawab ataupun meminta maaf kepada anak-anak mereka. Hal ini sangat sering dilakukan oleh orang tua yang toksik. Dengan hal ini itu sering dilakukan oleh orang yang tua toksik yang memiliki masalah kesehatan mental ataupun masalah kecanduan. Dalam pola toxic parenting atau toxic parents, orang tua ini memperlakukan anaknya dengan sangat tidak hormat sebagai individu. Contoh, tidak memuji pekerjaan anak atau meremehkan hal-hal yang sudah anak lakukan, ataupun orang tua yang suka membanding-bandingkan anak dengan anak lainnya, atau orang tua yang suka membandingkan anaknya dengan saudara kandungnya sendiri, sehingga mengakibatkan turunnya rasa percaya diri pada anak. Nah, keadaan ini akan menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak, baik itu dalam bentuk kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan fisik, ataupun pengabaian. Menurut Indrawati, keluarga toksik ini memberikan efek jangka panjang bagi anak, terutama pada sisi psikologis yang dapat mengakibatkan trauma. Terlebih lagi ketika trauma ini justru dapat berpotensi kepada penerapan pola hidup toksik tersebut kepada keluarga yang akan anak nantinya bangun di masa yang akan mendatang. Untuk materi selanjutnya yaitu klasifikasi orang tua yang termasuk dalam toxic parents. Yang pertama itu the inadequate parents, yang dimana orang tua yang terus-menerus berfokus pada masalah mereka sendiri, sehingga meninggalkan kewajiban mereka ataupun tanggung jawab mereka dalam memenuhi kebutuhan anak dan menuntut anak untuk mengurus orang tua. Yang kedua yaitu the controllers. The controllers ini orang tua yang menggunakan rasa bersalah, manipulasi, ataupun bahkan membantu yang berlebihan untuk mengontrol kehidupan anak-anak mereka. Yang ketiga ada the alcoholic.
Alkoholik ini merupakan orang tua yang pecandu yang hanya akan menyisakan sedikit waktu atau energi mereka untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua. Selanjutnya yang keempat ada the verbal abuser, yang dimana orang tua yang menurunkan moral anak-anak mereka dengan terus-menerus merendahkan dan merampas kepercayaan diri anak-anak mereka, baik itu secara terang-terangan ataupun secara sarkastik. Yang kelima ada the physical abuser. The physical abuser ini merupakan orang tua yang tidak mampu mengendalikan kemarahan mereka dan sering menyalahkan anak-anak mereka atas perilakunya sendiri. Nah, uh, the physical abuser ini merupakan kekerasan fisik terhadap anak yang memungkinkan yang kemungkinan besarnya akan mengakibatkan kerugian bagi kesehatan, keberlangsungan hidup maupun perkembangan ataupun martabat anak. Dan yang terakhir yaitu the sexual abuser. The sexual abuser ini merupakan orang tua yang melakukan pelecehan seksual kepada anak mereka sendiri, baik itu secara terang-terangan ataupun diam-diam menggoda anak mereka sendiri. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab dari toxic parents. Nah, toxic parents ini tidak semata-mata muncul secara tiba-tiba. Yang menyebab yang menyebabkan adanya perilaku toxic parents ini yaitu dari pengalaman orang tua itu sendiri terkait gaya pengasuhan yang mereka terima di masa lalu, tingkat pendidikan yang rendah, lingkungan masyarakatnya, serta lingkungan masyarakat yang menerapkan pola pengasuhan yang sama, dan juga tuntunan ekonomi cenderung menjadi penentu utama gaya pengasuhan yang akan mereka terapkan kepada uh, anak-anaknya kelak. Nah, dari penelitian dilakukan oleh Fitzgerald yang berpendapat bahwa uh, pengalaman perlakuan buruk yang diterima oleh orang tua saat mereka masih kanak-kanak cenderung akan memiliki efek merugikan pada kemampuan pengasuhan berikutnya. Materi selanjutnya itu kebiasaan dari toxic parents. Yang pertama yaitu memiliki ekspektasi berlebihan kepada anak mereka. Saat anak memiliki impian ataupun cita-cita, terkadang ini ada orang tua yang suka membuyarkan harapan-harapan mengenai impian anak-anak mereka dengan ekspektasi yang berlebihan. Misalnya saat anak ingin menjadi seorang koki, maka ayah dan ibu mereka itu mematahkan semangatnya untuk menjadi seorang koki dengan komentar yang negatif. Tetapi ayah dan ibu ini malah mengarahkan mereka pada impian yang orang tuanya inginkan. Nah, hal ini tuh dapat membuat anak merasa terbebani. Yang kedua, yaitu memiliki sifat egois dan kurang empati. Orang tua seperti ini selalu mengutamakan diri mereka sendiri tanpa tahu kebutuhan dan perasaan anak mereka itu seperti apa. Nah, orang tua dengan kriteria ini biasanya selalu mengukur segala sesuatu sesuai dengan perasaannya. Misalnya, saat ayah dan ibu lelah, nah orang tua ini suka berkata, apakah kalian tidak kasihan sama ibu? Meskipun kalimatnya sederhana, namun kata tersebut itu dapat membuat anak merasa terbebani. Yang ketiga yaitu orang tua yang suka mengatur. Nah, kebiasaan orang tua yang toksik ini mereka kan suka mengatur semua kegiatan anak dengan sesuka hati mereka, mulai dari A sampai Z. Uh, Tanpa bertanya ataupun mengajak anak mereka untuk melakukan diskusi. Nah, tentu tindakan ini adalah tindakan yang kurang tepat karena tanpa disadari orang tua yang seperti ini tuh sudah mengacaukan hati dan psikologis anak mereka. Yang keempat yaitu mengumbar keburukan anak. Anak juga itu memiliki sebuah perasaan yang harus dijaga. Nah, anak, jagalah harga diri anak di depan banyak orang, jangan sampai malah mengumbarnya hanya karena melihat anak orang lebih lebih bisa dibandingkan anak kita sendiri. Yang kelima yaitu selalu menyalahkan anak. Orang tua toksik ini akan selalu menyalahkan anak-anak mereka sehingga membuat anak-anak mereka ini merasa kurang percaya diri. Dan yang keenam yaitu tidak menghargai usaha anak. Orang tua yang toksik ini
mereka tuh jarang memberikan, apresiasi kepada anak-anak mereka. Sehingga, kita sebagai orang tua nantinya, selalu berusaha memberikan apresiasi dan menghargai setiap usaha yang anak kita lakukan. Yang terakhir yaitu mengungkit kesalahan anak. Nah, yang terakhir ini sering sekali dilakukan oleh orang-orang tua. Jangan sampai nantinya kita sebagai, orang tua, selalu mengungkit setiap kesalahan anak, karena hal ini tuh dapat membuat mereka merasa sangat bersalah. Jika kita sudah memaafkan kesalahan anak tersebut, maka jangan sampai, kita ungkit lagi, terlebih jika, sudah, apa ya, dalam hal hitungan-hitungan duit. Misalnya ketika orang tua ini tanpa sadar mengatakan bahwa, "Sudah berapa biaya sih yang ibu habiskan untuk menyewakan kamu?" Nah, kata-kata ini tuh dapat menyinggung perasaan anak. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya toxic parents dalam, lingkungan keluarga. Nah, sebenarnya, ada suatu cara yang dapat kita lakukan, yaitu komunikasi. Nah, sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi. Komunikasi yang kurang intensif ini rentan menyebabkan terjadinya disfungsi komunikasi, baik antara ibu dan ayah, ataupun antara orang tua dengan anak. Nah, disfungsi komunikasi ini menjadikan, kualitas rumah tangga menjadi rentan, sehingga kondisi rumah tangga ini menjadi kurang harmonis. Disfungsi komunikasi antara ibu, ayah, dan anak biasanya disebabkan adanya, perbedaan dunia anak dengan dunia, orang dewasa. Nah, karena hal itu komunikasi keluarga ini menjadi penting, misalnya mau saling mendengar, saling memahami sudut pandang masing-masing, dan mau menerima perbedaan. Nah, tentunya membangun komunikasi keluarga ini, tidak semudah yang kita bayangkan, harus menjadi, di mana, masing-masing kita sebagai keluarga ini harus menjadi pendengar yang baik dan saling, memahami dan juga mengayomi. Dalam hal ini, kita dapat membentuk komunikasi yang demokratis atau saling menghargai antara ayah, ibu, dan juga anak. Ayah atau ibu harusnya, mampu menjadikan saat berkumpul dan berbincang dengan keluarga sebagai saat yang berkesan bagi, anak tentunya. Meski hal tersebut itu terjadi hanya beberapa menit dalam sehari. Yang perlu kita pahami sebagai orang tua nantinya adalah, setiap anak ini memiliki keinginan untuk dihargai dan, dan keinginan untuk dihargai mengenai pendapat yang mungkin berbeda antara orang tua dan anak. Nah, ada beberapa hal-hal yang bisa orang tua lakukan untuk menciptakan komunikasi yang berkesan dengan anak. Yang pertama yaitu menganggap anak sebagai teman. Nah, kita sebagai orang tua, dapat memberikan perhatian dan kasih sayang pada saat, anak-anak ini menceritakan kisahnya. Kita harus memberikan tanggapan selayaknya seorang teman dan bukan sebagai orang tua yang mengatur hidup mereka. Yang kedua ada yang kedua ada puji keberhasilan-keberhasilan kecil yang telah dilakukan anak. Nah, hal ini akan membuat anak merasa dihargai dan bisa membuat bangga keluarga. Juga dapat menumbuhkan, rasa percaya diri anak. Yang ketiga ada, hargai apa yang telah dilakukan anak pada kita sebagai orang tua. Misalnya, mungkin hanya sekedar perbuatan kecil seperti mengembalikan mainan pada tempatnya, menata sepatu di raknya, ataupun lain sebagainya. Yang keempat, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, oleh anak. Bila perlu, kita mencari ungkapan-ungkapan yang paling, sederhana agar, anak dapat menangkap maksud tanpa salah mengartikan perkataan yang kita lontarkan kepada anak. Selain itu, kita juga menggunakan kata-kata yang menarik saat berbicara dengan anak dan disertai dengan candaan-candaan kecil agar, anak ini tidak merasa canggung ataupun tidak merasa tertekan ketika melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Yang kelima ada, yakinkan pada anak bahwa, kita sebagai orang tua ini bisa diandalkan. Tentu tidak hanya sebatas kata-kata, melainkan harus diwujudkan dengan, suatu perbuatan. Jadilah kita sebagai orang tua ini, dapat diandalkan dan selalu ada di saat-saat, anak sedang membutuhkan bimbingan, dorongan, ataupun hanya sekedar pujian. Yang terakhir yaitu, ungkapkan dengan perbuatan.
Nah, seringkali komunikasi ini tidak terjalin melalui kata-kata, namun tidak berarti komunikasi ini tidak berjalan. Nah, untuk menunjukkan kasih sayang bisa diungkapkan melalui sentuhan, sentuhan fisik seperti memeluk, membelai, menatap dengan lembut, ataupun mencium anak. Nah, hal ini bisa membuat anak ini merasa disayang dan diperhatikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya berharap apa yang tadi saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang sudah melihat yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Saya tutup diskusi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.